Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Hasna Putri Albanjari. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kekuasaan Badan Peradilan Agama. Jadi, kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Berbicara tentang kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan hukum acara peradilan, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan relatif ialah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama, atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama dalam lingkungan peradilan agama. Contohnya seperti antara Pengadilan Agama Bandung dengan Pengadilan Agama Bogor. Dalam contoh yang telah diberikan, Pengadilan Agama Bandung dengan Pengadilan Agama Bogor, keduanya adalah sama-sama berada di dalam lingkungan peradilan agama dan sama-sama berada pada tingkat pertama. Persamaan ini adalah disebut dengan satu jenis. Sedangkan kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. Dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan peradilan umum. Selanjutnya, sumber hukum peradilan agama. Tahukah kalian apa itu sumber hukum? Ya, sumber hukum adalah segala hal yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa, sehingga jika seseorang melanggar aturan tersebut, orang itu akan dikenakan sanksi yang tegas dan nyata. Dan sumber hukum itu dikelompokkan atas sumber hukum material dan hukum formil. Yang pertama, hukum material. Hukum material adalah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Nah, mengenai kewenangan pengadilan agama di sini, berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara antar orang yang beragama Islam. Dalam bidang apa? Dalam bidang seperti perkawinan, wakaf, waris, zakat, wasiat, infak, hibah, sedekah, dan ekonomi syariah. Saya akan melanjutkan materi dari Nurul Huda, hukum formil peradilan agama. Adapun sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum diberlakukan juga untuk lingkungan peradilan agama adalah sebagai berikut. 1. Reglement of the Burglary Regifordering atau B.RV. Hukum acara yang termuat dalam B.RV ini diperuntukkan untuk golongan Eropa yang berperkara di muka Redfern Justice dan Residenti Gerem. 2. Inland Reglement atau IR. Ketentuan hukum acara lain diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di Jawa dan Madura. 3. Reglement for the Britain Western atau R.BG. Ketentuan hukum acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berperkara di Landgrad. 4. Burgeling with Book for Indonesia atau BW. BW yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat juga sumber hukum acara perdata. 5. Wet Book van Court Handel atau WIVIKA. WIVIKA yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga terdapat sumber hukum acara perdata sebagai sumber penerapan acara dalam praktek peradilan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Katrunida. Peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang acara perdata dalam hal banding bagi pengadilan tinggi di Jawa dan Madura
Sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam pasal 199/205 RBG. Yang B, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang telah diubah dan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Yang C, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Yang D, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dalam undang-undang ini diatur tentang susunan dan kekuasaan peradilan di lingkungan peradilan umum serta prosedur beracara di lingkungan peradilan umum tersebut. Yang E, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975. Yang F, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang G, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasyarakatan Komplikasi Hukum Islam yang terdiri dari 3 buku, yaitu Hukum Perkawinan, Pewarisan, dan Wakaf. 7. Jurisprudensi. Jurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan sosial yang sama. Nomor 8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Tentang Surat Edaran Mahkamah Agung RI, sepanjang menyangkut hukum acara perdata dan hukum perdata material dapat dijadikan hukum acara dalam praktek peradilan terhadap suatu persoalan hukum yang dihadapi oleh hakim. Doktrin atau ilmu pengetahuan. Menurut Sudikno Mertokusumo, doktrin atau ilmu pengetahuan merupakan hukum acara guna. Hakim dapat mengadili hukum acara perdata. Doktrin itu bukan hukum, melainkan sumber hukum. Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, doktrin atau ilmu pengetahuan hukum banyak digunakan oleh hakim peradilan agama dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, terutama ilmu pengetahuan hukum yang tersebut dalam kitab-kitab fikih. Dengan menunjukkan kepada 13 buah kitab fikih, diharapkan hakim peradilan agama dapat mengambil atau menyerahkan tata cara beracara dalam peradilan Islam untuk dijadikan pedoman dalam mengadili dan menyelesaikan perkara yang dianjurkan kepadanya di lingkungan peradilan agama. Beberapa asas hukum acara peradilan agama diantaranya: yang pertama, pemeriksaan perkara dimulai setelah diajukan gugatan atau permohonan. Yang kedua, pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau tidak jelas. Yang ketiga, peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang keempat, putusan dan penetapan dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, pengadilan mengadili dengan menurut hukum dan dengan tidak membeda-bedakan orang lain. Yang keenam, pengadilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang ketujuh, sidang pengadilan terbuka untuk umum kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau jika hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian dilakukan sidang tertutup. Yang kedelapan, rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia. Yang kesembilan, penetapan dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Demikian dari pemaparan video yang kami buat, semoga bermanfaat. Jika ada salah dalam pengucapan atau adanya kesalahan dalam pembuatan video kami mohon maaf. Terima kasih telah bersedia mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.